Pemirsa Suara Harapan, BPBD Kabupaten Kupang dan BKSDA Kupang berhasil menangkap seekor buaya sepanjang 2,4 meter di Airkom, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Smith Fanggi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kupang, Senin 24 Februari 2025 melalui WhatsApp menyatakan, buaya tersebut ditangkap setelah warga melaporkannya kepada BPBD yang kemudian berkoordinasi dengan BKSDA untuk melakukan penangkapan. Buaya tersebut kemudian dibawa ke lokasi karantina milik BKSDA Kupang. Smith juga mengimbau warga untuk selalu waspada, terutama saat musim penghujan, dan sesegera melapor jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain-lain. Kita ikuti wawancara saya bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kupang, Smith Fanggi. Malam, Om Peter, Media Suara Harapan. Baik, Pak Smith, Pak Kabit, terkait dengan penangkapan buaya yang terjadi di Airkom, itu seperti apa Pak Kabit? Dia punya kronologisnya. Siap. Dapat kami informasikan bahwa sekitar jam 12 warga terkait dengan kemunculan buaya di sekitar Kali Airkom di Kelurahan Naibonat. Ya. Dari info yang masuk ke grup kami segera lakukan gerak cepat, respon cepat untuk berkoordinasi dengan instansi terkait yang berkompeten untuk melaksanakan pemindahan satwa liar tersebut. Dalam hal ini BKSDA anggota tim untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap satwa tersebut, dan kami bersama-sama di lokasi baik dari BPBD maupun BKSDA, Badan Besar KSDA Konservasi Sumber Daya Alam Kupang, sampai di lokasi sekitar jam 4, dan di lokasi kami tidak kesulitan untuk menemukan buaya tersebut karena warga sudah hafal tempatnya, sehingga dari beberapa titik yang kami lakukan semacam survei begitu, kami temukan buaya tersebut di lokasi yang tidak jauh dari pemukiman. Dan dengan sigap teman-teman BKSDA dengan peralatan yang ada, mereka merakit dan kemudian dengan menggunakan umpan berupa ayam potong, ayam potong, upaya penyelamatan terhadap buaya tersebut dapat dilakukan meskipun cukup makan waktu karena dia sempat pindah lokasi ke beberapa tempat, sehingga kami pun harus ikut dia ke arah hulu. Sempat berpindah masih sekitar 2 atau 3 tempat, dan terakhir itu dapat kami BKSDA dapat menangkap dia, kemudian diikat, diamankan, dan untuk sampai dengan sekitar jam 6 tadi sudah bisa berhasil dimuat di mobil, diukur panjangnya 2,4 meter. Buaya, jenis buayanya buaya muara. Baik. Crocodylus itu. Baik, dan posisi saat ini satwa tersebut dibawa kemana Pak Kabit? Untuk posisi saat ini dibawa ke lokasi karantina milik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang. Baik. Tentu sudah ada evakuasi. Apakah tidak ada korban di Airkom di Naibonat Pak Kabit? Ya, Bung Peter, untuk korban jiwa
terkait dengan buaya, kehadiran buaya di lokasi kali atau sungai Airkom, Naibonat, dapat kami laporkan bahwa untuk sampai saat ini tidak ada korban jiwa, baik luka, hilang maupun meninggal dunia dari warga setempat. Baik. Tapi yang jadi korban kebanyakan adalah hewan peliharaan ternak milik warga yang ada di sekitar bantaran sungai. Ada kambing, ya, anjing dan lain-lain. Ya, berarti tidak ada manusia yang korban Pak Ya. Kabit. Oke, penyampaian pesan dari Pak Kabit di situasi penghujan ini seperti apa Pak Kabit sehingga masyarakat tentu bisa waspada dan lain-lain. Untuk himbauan terkait dengan kehadiran satwa buaya di lokasi-lokasi sungai dan lain-lain, ya kita sebagai masyarakat diminta untuk tetap waspada kehadiran satwa liar, karena memang satwa liar yang habitatnya di air, karena dengan situasi kondisi hujan lebat, banjir dan lain sebagainya ini, tentu satwa liar akan tidak selalu di lokasi di habitatnya, tetapi akan bergerak mencari tempat yang aman, terus juga mencari makanan, ya, untuk tahan hidup, sehingga tentu itu bisa sampai berengsek sampai ke pemukiman warga. Oleh karena itu diminta sekali lagi kepada warga masyarakat Kabupaten Kupang, terutama yang berdiam di bantaran sungai, agar selalu waspada. Dan jika mendapatkan informasi ataupun menemukan satwa liar semisal buaya dan lain sebagainya, ular piton dan lain sebagainya, bisa menghubungi BPBD Kabupaten Kupang atau langsung ke nomor kontak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang. Kalau kontaknya ke kami, maka tentu kami akan meneruskan itu ke BBKSDA untuk kemudian kami sama-sama turun ke lokasi dan melakukan upaya-upaya penanganan yang sepenuhnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kabit untuk informasinya. Tetap semangat bersama dengan teman-teman dalam menjalankan tugas di wilayah yang terdampak. Salam tangguh Pak Kabit. Sampai mobil berukur, Komandan. Ya, salam tangguh, salam tangguh.